Perkenalkan, nama saya Ahmad Afan Al-Majid dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Elektro Unisnu Jepara. Untuk teman-teman yang mau masuk Prodi Teknik Elektro di Unisnu Jepara yang penasaran dengan materi kuliahnya, kali ini saya akan menerangkan salah satu matkul teknik elektro, yaitu PBL pengukuran besaran listrik 1. Pada semester 1 ini kita akan diajarkan alat ukur dan pengukuran listrik. Untuk poin 8.1 alat ukur listrik. Untuk mengetahui besaran listrik DC maupun AC seperti tegangan, arus, resistansi, daya, faktor kejar, dan frekuensi, kita menggunakan alat ukur listrik. Awalnya dipakai alat-alat ukur analog dengan penunjukan menggunakan jarum dan membaca dari skala. Ini yang sebagai alat ukur listrik digital yang praktis dan hasilnya tinggal membaca pada layar display. Bahkan dalam satu alat ukur listrik dapat digunakan untuk mengukur beberapa besaran, misalnya tegangan AC dan DC, arus listrik DC dan AC. Resistansi kita harus menyebutnya multimeter. Untuk kebutuhan praktis tetap dipakai alat ukur tunggal, misalnya untuk mengukur tegangan saja atau daya listrik saja. Sampai saat ini alat ukur listrik analog masih tetap digunakan karena handal, ekonomis, dan praktis. Untuk gambar 8.2, namun alat ukur digital makin luas dipakai karena harganya makin terjangkau, praktis, dan dalam pemakaian, dan penunjukan makin akurat dan presisi, seperti gambar 8.1 dan 8.8.2. Untuk 8.8.2 meter listrik analog, sedangkan gambar poin 8.1 tampilan multimeter digital. Ada beberapa istilah dan definisi pengukuran listrik yang harus dipahami, di antaranya alat ukur, akurasi, presisi, kepekaan, resolusi, dan kesalahan. Untuk A, alat ukur. Alat ukur adalah perangkat untuk menentukan nilai atau besaran dari berkualitas atau variabel. B, akurasi. Kedekatan alat ukur membaca nilai yang sebenarnya dari variabel yang diukur. Untuk C, presisi. Presisi, hasil pengukuran yang dihasilkan dari proses pengukuran atau derajat untuk membedakan satu pengukuran dengan lainnya. D, kepekaan. Ratio dari sinyal output ataupun tanggapan alat ukur perubahan input variabel yang diukur. Untuk E, resolusi. Perubahan terkecil dari pengukuran yang mampu dianggap oleh alat ukur. Untuk F, kesalahan. Kesalahan angka penyampingan dari nilai sebenarnya variabel yang diukur. Untuk poin 8.2 sistem satuan. Kita ini akan menerangkan sistem satuan. Pada awal perkembangan teknik pengukuran mengenai dua sistem satuan, yaitu sistem metrik dipelopori Prancis sejak 1795. Amerika Serikat dan Inggris juga menggunakan sistem metrik untuk kepentingan internasional, tapi untuk kebutuhan lokal menggunakan sistem CGS, cm gram second. Sejak tahun 1960 dikenal sistem internasional SI unit sebagai kesepakatan internasional. 6 besaran yang dinyatakan dalam sistem SI yaitu seperti gambar di bawah ini. Ada besaran yang meliputi panjang, massa, waktu, arus listrik, temperatur, termonika, intensitas cahaya. Untuk panjang, satuannya meter, simbolnya M. Sedangkan massa, satuan kilogram, simbol kg. Untuk waktu, satuan detik, simbol CS. Arus listrik, satuan ampere meter, simbolnya A. Temperatur termodinamika, satuannya derajat Kelvin, simbol 0K. Intensitas cahaya, satuannya candela, simbolnya CD. Secara praktis, besaran listrik sering digunakan adalah volt, ampere meter, ohm, dan
dan sebagainya. Kini sistem SI sudah membuat daftar satuan dan simbol di bidang kelistrikan dan kemagnetan berlaku internasional. Tabel 8.2 besaran dan simbol kelistrikan. Besaran dan simbol arus listrik I, nama simbol ampere atau singkat A. Gaya gerak listrik simbolnya E, nama dan simbol volt simbolnya V. Untuk ini langsung kita saja skip, bisa di screenshot ya guys. Untuk selanjutnya di sini masih banyak lagi primitif E, dan yang terakhir adalah permeability. Simbolnya seperti itu dan nama simbolnya per M. Untuk 8.3 ukuran kestandaran kelistrikan. Ukuran standar dalam pengukuran sangat penting karena sebagai acuan dalam pengukuran alat ukur yang diakui oleh komunitas internasional. Ada 6 besar yang berhubungan dengan kelistrikan yang dibuat sebagai standar, yaitu standar ampere, resistansi, tegangan, kapasitansi, induktansi, kemagnetan, dan temperatur. Standar ampere menurut ketentuan standar internasional SI adalah arus konstanta yang dialirkan pada dua konduktor dalam ruangan hampa udara dengan jarak 1 meter. Di antara kedua penghantar menimbulkan gaya 2 kali 10 min 7 Newton meter panjang. Untuk 2, standar resistansi menurut ketentuan SI adalah kuat alloy manganin resistensi 1 ohm yang memiliki tahanan listrik tinggi dan koefisien temperatur rendah, ditempatkan dalam tabung terisolasi yang menjaga dari perubahan temperatur atmosfer. 3. Standar tegangan ketentuan SI adalah tabung gelas Weierstrass mirip huruf H, memiliki 2 elektrode. Tabung elektrode positif berisi elektrolit merkuri dan tabung elektrode negatif diisi elektrolit cadmium. Ditempatkan dalam suhu ruangan. Tegangan elektrode Weston pada suhu 20 derajat C sebesar 1,01858 V. Untuk nomor 4, standar kapasitansi menurut ketentuan SI diturunkan dari standar resistansi SI dan standar tegangan SI dengan menggunakan sistem jembatan Maxwell. Dengan diketahui resistansi dan frekuensi secara teliti, akan diperoleh standar kapasitansi farad. Standar induktansi. Nomor 6, standar imperatur. Dan nomor 7, standar luminasi cahaya menurut ketentuan SI. Untuk itu bisa dibaca sendiri ya. Untuk 8.4, sistem pengukuran. Ada 2 sistem pengukuran, yaitu sistem analog dan sistem digital. Sistem analog berhubungan dengan informasi dan data analog. Sinyal analog berbentuk fungsi kontinu, misalnya penunjukan temperatur dalam ditunjukkan oleh skala, penunjuk jarum pada skala meter, atau penunjuk skala elektronika. Sistem digital berhubungan dengan informasi dan digital. Penunjukan angka digital berupa angka diskret dan pulsa diskontinu berhubungan dengan waktu. Penunjukan display dari tegangan atau arus dari meter digital berupa angka tanpa harus membaca dari skala meter. Skala pemilihan frekuensi pada pesawat HT juga merupakan angka digital dalam bentuk digital. Untuk seperti ini gambar 8.3 penunjuk meter analog dan meter digital. 8.5 alat ukur listrik analog. Seperti gambar tersebut, alat ukur listrik analog merupakan ukur generasi awal dan sampai saat ini masih digunakan. Bagiannya banyak komponen listrik dan mekanik yang saling berhubungan. Bagian listrik yang penting adalah magnet permanen, tahanan meter, dan kumparan putar. Bagian mekanik meliputi jarum petunjuk, skala skrup, pengaturan jarum petunjuk. Untuk selanjutnya gambar 8.5, mekanik pengatur jarum.
penunjuk merupakan kedudukan poros kumparan putar. Mekanik pengatur jarum penunjuk merupakan kedudukan poros kumparan putar yang diatur kekencangannya. Jika terlalu kencang, jarum akan terhambat. Jika terlalu kendor, jarum akan mudah goncang. Pengatur jarum penunjuk sekaligus untuk memposisikan jarum pada skala 0 meter. Untuk selanjutnya kita selesai terlebih dahulu sampai di sini. Untuk selanjutnya ditunggu ya guys.